1776, Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya yang berbunyi, "We hold these truths to be self-evident, that they are endowed by their Creator with certain inalienable right, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." Jika deklarasi tersebut diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya sebagai berikut. Kami berpendapat bahwa kebenaran ini sudah jelas, bahwa semua manusia diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh pencipta dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Di antaranya hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Lebih dari 50 tahun kemudian, Harry Martineau melihat adanya gambaran antara cita-cita yang terdapat dalam deklarasi dengan realita kehidupan Amerika Serikat. Namun, ia tidak hanya dianggap sebagai perempuan pertama yang melakukan studi terhadap masyarakat secara metodis, tapi juga dianggap sebagai perempuan pertama yang merumuskan perspektif sosiologi feminis. Martineau lahir di Norwich, 12 Juni 1802. Berada dalam keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan, membuatnya menjadi seorang penulis yang produktif. Tulisannya tidak hanya tentang kehidupan yang ia lalui, tetapi juga mempopulerkan teori ekonomi, khususnya teori David Ricardo dan Thomas Malthus. Selain itu, ia sangat terkenal akan terjemahannya yang komplikasi terhadap karya Auguste Comte, yakni The Positive Philosophy. Martineau sangatlah pintar, tapi harus berjuang melawan penyakitnya yang membuatnya harus kehilangan indera penciumannya. Tidak hanya itu, ketika sudah memasuki masa remaja, ia menjadi tuli yang membuatnya harus bergantung kepada terompet telinga. Tahun 1826, ayahnya meninggal dunia, membuat keluarganya kehilangan sumber keuangan. Untuk menopang ekonomi keluarganya, ia mulai mengulas artikel dan menyumbang cerita pendek yang membuatnya menjadi seorang jurnalis. Kesuksesannya sebagai jurnalis membuatnya pindah ke London. Di sana, ia juga menulis tentang ekonomi politik yang berjudul Illustration of Taxation, sebuah series yang mendukung reformasi hukum miskin Partai Whigs di Inggris. Ciri khas gaya tulisan yang kontroversial membuatnya dikritik oleh kaum paternalis dan kaum radikal Inggris yang menyebutnya sebagai penyedia untuk kaum miskin. Tahun 1834, ia berkeliling ke Amerika dan melihat adanya kesenjangan besar antara cita-cita kesetaraan dan demokrasi dengan realitas kehidupan Amerika Serikat. Bukankah Amerika Serikat didirikan berdasarkan kepada prinsip persamaan hak? Tapi kenyataannya, hak-hak tersebut hanya diberikan kepada laki-laki. Perempuan hanya dianggap sebagai warga negara kedua. Bagi Martineau, sebuah masyarakat dianggap beradab dinilai dari kondisi di mana masyarakat itu hidup. Akan tetapi, cita-cita terhadap kebebasan hanya dijadikan sebagai bahan olok-olokan dari dominasi satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Selama hidupnya, ia terus menyuarakan untuk mengakhiri perbudakan dan juga menerapkan prinsip-prinsip masyarakat yang beradab. Ia menyoroti kemunafikan masyarakat yang membanggakan sebuah kebebasan, akan tetapi terus menindas perempuan. Menurutnya, perempuan adalah separuh umat manusia, tapi ia melihat bahwa satu masyarakat dikuasai oleh masyarakat lainnya. Selain berkampanye untuk hak-hak perempuan, ia juga menggambarkan bagaimana masyarakat dalam membatasi kebebasan perempuan, baik dalam kehidupan domestik maupun publik. Martineau terus berkampanye hingga tahun 1860-an. 27 Juni 1867, ia meninggal di rumahnya karena kesehatannya yang memburuk. Berita kematiannya diterbitkan oleh Daily News. Tidak hanya berfokus kepada hak-hak perempuan,
Tapi ia juga menulis rangkaian cerita dengan mempopulerkan teori ekonomi klasik loh, terutama tentang gagasan Thomas Robert Malthus. Setelah kunjungannya ke Amerika, ia juga menulis Society in America yang sangat sosiologis. Selain itu, ia memiliki karya novel-novel yang sangat terkenal seperti Dear Brook dan The Hour and the Man. Pada tahun 1846, Martineau pernah melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Di sana, ia mempelajari evolusi agama, membuatnya semakin skeptis terhadap agama. Pengakuannya terhadap ateisme tertuang dalam Letters on the Law of Man, Nature, and Development, membuat keterkejutan yang sangat luar biasa. Salah satu karyanya yang paling populer dan banyak dibaca yakni The History of the 30 Years' Peace. Selain itu, ia juga berkontribusi besar pada majalah dan menulis sekitar 1.600 artikel terkemuka untuk Daily News loh. Wah, sungguh sosok luar biasa ya Sosius. Di balik kekurangannya tersebut, ia dapat menuangkan keresahannya dalam bentuk tulisan. Kekurangan bukanlah hambatan baginya. Next, kita akan bahas tokoh siapa lagi ya Sosius? Aku Wulan, izin pamit undur diri. Jangan lupa like dan komen ya. Bye-bye.